Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulillah. Part yang kedua dari pembahasan hadis pertama dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niat. Setiap perkara itu dikembalikan kepada niat. Selanjutnya, dalam pemaparan penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa ketika seorang manusia itu sukses, katakan dia benar-benar mengawali aktivitasnya, mengawali perbuatan solehnya, ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seiring berjalannya waktu, bisa jadi keikhlasan itu akan dirongrong oleh sebuah penyakit, yaitu afatul ujbi, sebuah penyakit ujub. Oleh karena itu, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah penekanan bahwa meluruskan niat itu bukan hanya dari awal. Keikhlasan itu ditekankan bukan hanya di awal sebelum kita melakukan sesuatu, tetapi harus kita tekankan dan harus kita evaluasi dari awal kita melakukannya, di pertengahan perbuatan itu dilakukan, dan akhir dari perbuatan yang kita lakukan itu. Oleh karena itu, pentingnya menanamkan lurusnya niat, ya pasti ini sangat mudah sekali diucapkan, tetapi butuh perjuangan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam sebuah hadis bahwa ada 3 orang, yang dimana 3 orang ini seorang yang orang di atas rata-rata, mempunyai sebuah nilai lebih dari segi keilmuan, harta, dan lain sebagainya. Siapakah mereka? Yaitu seorang alim, mujahid, dan dermawan. Seorang yang alim, ketika di akhirat ditanya oleh Allah, untuk apa ilmu yang kau dapatkan? Maka dia mengatakan, untuk Allah, untuk agama Allah. Tetapi apa yang Allah katakan? Kau dusta. Kenapa? Karena ternyata ada niat yang salah di dalam hatinya. Begitu juga seorang yang mujahid dan dermawan. Semuanya ditanya karena Allah, tetapi pada hakikatnya ada sesuatu selain Allah dalam hatinya yang menjadi orientasinya. Apakah itu harta, jabatan, status sosial, sebuah penghormatan dari manusia yang lainnya, sehingga Allah dikesampingkan. Pada akhirnya, alim, mujahid, dan dermawan ini, walaupun amalnya sungguh luar biasa di mata kebanyakan orang, tetapi di mata Allah tidak ada nilainya sedikit pun. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, man ajaba bi amalihi habita amaluhu wa kadzalika man istakbara habita amaluhu. Barang siapa yang dia merasa ujub akan amal perbuatannya, karyanya, prestasinya, status sosialnya, habita amaluhu, maka akan sia-sialah segala amalnya. Dan juga orang yang merasa bangga, sombong dengan segala apa yang sudah dicapainya, karyanya, perbuatan, dan lain sebagainya, habita amaluhu, maka akan sia-sialah segala amalnya. Selanjutnya, Imam An-Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah kasus. Bagaimana jika seorang hamba itu, dia beramal untuk Allah dan untuk yang lainnya dalam waktu yang bersamaan, bagaimanakah kedudukannya? Maka beliau mengatakan, padahaba ahlul ilmi ila anna amalahu mardudun, bahwa sesungguhnya para ahli ilmu, ulama mengatakan bahwa perbuatan yang semacam itu, perbuatan yang di dalamnya itu ada orientasi karena Allah dan orientasi karena selain Allah, dunia ataupun yang lainnya. Lalu apa landasan dari argumen ini? Argumen ini berlandaskan dari sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, anna agna syuraka'i anisyirki, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sebuah partner. Allah tidak membutuhkan seorang partner, yang dimana barang siapa yang seseorang itu beramal dan di dalam amalnya itu mensekutukan Allah dengan yang lainnya, maka sungguh Allah akan meninggalkannya. Hal ini ditegaskan juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hayatad dunya wa jinataha nuwaffi ilaihim amwalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Sesungguhnya barang siapa yang menginginkan keindahan dunia, kenikmatan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka sungguh kami akan memenuhi segalanya itu karena perbuatannya. Wahum fiha la yubkhasun, dan sungguh mereka tidak dibuat rugi di dunia ini. Tetapi ternyata motif karena ingin dunia semata, motif orientasinya hanya dunia semata, kerugian yang besar adalah ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar, maka sungguh di akhirat itu mereka tidak mendapatkan apapun dari apa yang mereka perbuat,
dari apa yang mereka lakukan dari amal soleh dan amalan-amalan kebaikannya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar, balasannya hanyalah api neraka. Maka sungguh mengerikan jika kita mentafakuri firman Allah Subhanahu wa taala ini, ancaman bagi orang-orang yang lupa untuk meluruskan niatnya, maka sungguh amalan-amalannya itu di akhirat tidak memberikan sebuah kebaikan, tidak berbuah kebahagiaan. Dalam ayat yang lain, wa qadimna ma amilu faj'alnahu haba'an manthura. Maka sungguh kami akan memperlihatkan, kata Allah, amalan-amalan mereka. Maka ketika mereka melihat amalan-amalannya yang sungguh luar biasa mungkin, faj'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut itu seperti debu-debu yang berterbangan. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan sebuah penjelasan tentang hadis yang innamal a'malu binniyat ini, adalah disisipkan sebuah perkataan hikmah dari Fudail bin Iyad yang dimana ini sungguh luar biasa. Tarku amali min ajlin nasi ar-riya'a wal amalu min ajlin nasi asyirkun wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Maka kadang ketika kita melakukan sebuah amalan-amalan, mungkin kalau orientasi amalannya itu ingin dipuji, ingin didengar, ya ini merupakan sebuah kebanggaan, kenikmatan yang tidak disadari sudah menghilangkan amal kebaikannya. Tetapi bagi orang-orang yang sadar bahwa sikap riya, sum'ah dan lain sebagainya yang intinya itu orientasinya itu sebuah penghormatan dari manusia, sebuah sikap takjub manusia, kadang menjadi sebuah dilematis. Dilematisnya adalah ketika kita ingin menyelamatkan amalan-amalan kita agar benar-benar ikhlas karena Allah, kadang kita meninggalkannya karena takut riya. Padahal hal tersebut merupakan sebuah kesalahan juga. Jadi meninggalkan sebuah amalan, kata Fudail bin Iyad, meninggalkan sebuah amalan karena manusia, maka itu adalah riya. Nah ini sebuah pondasi, sebuah amalan yang jikalau kita meninggalkan sebuah amalan kebaikan, takut riya, takut dipuji, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kriya. Dan barang siapa yang dia melakukan sebuah amalan karena manusia, itu adalah sebuah kesyirikan. Maka ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan dari keduanya, menyelamatkan dari amal karena manusia atau meninggalkan amalan karena manusia, karena takut riya dan lain sebagainya. Nah, terakhir bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya tentang seorang laki-laki. Su'ila fi rajulin yuqatilu riya'an, yuqatilu hamiyatan, wa yuqatilu syaja'atan. Ayu dzalika fi sabilillah. Faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki, bagaimana jika seorang laki-laki itu dia berjuang di jalan Allah karena fanatisme golongannya, karena ingin dipuji, atau karena keberaniannya. Jadi punya mental petarung, dia salurkan berperang di jalan Allah. Ayu dzalika fi sabilillah. Manakah yang di jalan Allah itu? Maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, orientasinya itu adalah agar tegaknya kalimat Allah, agar tegaknya kebenaran, maka itulah yang disebut fi sabilillah.